Shalom, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus ada dalam kehidupan saudara. Kita berjumpa kembali dalam renungan mingguan hari ini Jumat 26 Desember 2025. Renungan didasarkan dari Injil Matius pasal pertama ayat 21 sampai dengan 24. Sebelum kita merenungkan kebenaran sabdanya, mari kita menyatukan hati di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami ucap syukur atas setiap kehidupan yang Kau nyatakan kepada kami, di mana kuasa-Mu, berkat-Mu, pertolongan-Mu hadir memberkati, menyegarkan, memberikan kesukacitaan yang penuh kepada kami. Khususnya kami boleh merayakan kelahiran-Mu, kedatangan-Mu yang memberikan janji pengharapan dan keselamatan untuk kami. Untuk itu Tuhan Yesus, kebenaran sabda-Mu yang hendak kami renungkan bersama adalah kehadiran-Mu yang senyata-nyatanya hadir di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengar dan melakukan kebenaran yang dari-Mu. Dan kami mohon ampun ya Tuhan Yesus atas setiap dosa dan pelanggaran kami. Hanya dalam nama dan kuasa-Mu ya Tuhan Yesus, sang sumber kehidupan dan keselamatan, kami naikkan doa ini dengan bersyukur dan percaya. Amin. Matius 1 ayat 21 sampai dengan 24, demikian sabda Tuhan. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Berbaiklah kita yang merenungkan sabda Tuhan dan berbaiklah kita yang percaya. Haleluya. Amin. Yang kakung, yang putri, Bapak Ibu Saudara dan anak-anak, tema renungan mingguan hari ini Jumat 26 Desember 2025 adalah Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Inilah tema Natal dari PGI, Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia, dan KWI, Konferensi Wali Gereja Indonesia, di mana gereja Katolik di dalamnya. Tema ini menjadi kekuatan kita bersama untuk melihat, untuk mendasarkan, dan terlebih dalam menjalani kehidupan ini, kita memiliki sukacita di dalamnya. Kenapa demikian? Allah hadir menunjukkan bahwa Ia hidup. Tadi soal pengharapan, soal sukacita, soal kekuatan dan sebagainya. Kehadirannya berarti Ia tidak di sana saja, tetapi bersama-sama di dalam kehidupan kita. Khususnya di dalam kehidupan keluarga atau rumah tangga kita semuanya. Bukankah Tuhan telah membuktikan cara kerjanya yang menyelamatkan kita? Mengingat setiap kehidupan yang telah kita jalani, khususnya di tahun 2025. Banyak hal yang sudah kita lewati, dan kita telah memenangkan itu semuanya. Sekalipun kita bertambah umur, bertambah rambut uban, dan bertambah hal-hal yang menunjukkan bahwa bisa jadi semakin rapuhnya kita, atau semakin kita tidak menjadi sehat, tapi pada sisi yang lain, kita benar-benar dimampukan untuk tadi merayakan kehidupan apapun yang dijalani dengan bisa melampaui, melewati itu semua. Menunjukkan bahwa kita sudah berkemenangan. Menunjukkan memang benar Tuhan telah menyelamatkan, memberkati, dan menolong kita. Tahun 2025 menjadi tanda bahwa Tuhan memang hidup, sehingga kita dihidupkan untuk boleh bersyukur atas kehidupan yang
telah kita tempuh. Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Itulah yang terjadi di dalam kehidupan Yusuf dan Maria. Yusuf tentu takut tunangannya sudah hamil. Tapi kemudian ia membangun dialog yang diawali tentu dari malaikat. Dalam dialog ini, Yusuf menjadi terbuka dan menjadi percaya. Semua didasari dari apa? Bahwa tentu pemilihan terhadap Yusuf dan Maria bukan kebetulan. Tuhan sudah menentukan. Dalam kriteria tentu pula. Yusuf adalah orang yang baik, orang yang saleh. Jika kita membaca secara khusus di ayat yang ke-19. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istri. Artinya apa? Memang ada kehidupan yang baik secara spiritual yang dilakukan oleh Yusuf. Sehingga ia terpilih bersama dengan Maria. Menjadi orang tua dari bayi Yesus. Dialognya menjadi terbuka secara wajar ketika Yusuf takut. Tapi kemudian Yusuf pada akhirnya menerima. Jika kita membaca di ayat 24, sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Berbuat, artinya tidak jadi menceraikan, tetapi yang dilakukannya adalah mengambil bagian dalam rencana Allah yang besar. Dengan apa? Di ayat yang 24 lagi, ia mengambil Maria sebagai istrinya. Dari takut, kemudian bergerak maju menjadi percaya. Tadi saya mengatakan tentu karena Yusuf sudah menghidupi imannya, spiritualnya. Sehingga ketika mendapatkan hal yang mengejutkan dirinya, ia tidak menjadi tertutup, menjadi terbuka, bahkan menghidupi itu. Dan ia, seperti di ayat 24 tadi, melakukan apa yang diperintahkan malaikat Tuhan. Maka pesan apa yang kita terima secara khusus dalam tema Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Yang pertama, banyak sekali ketakutan dalam kehidupan rumah tangga kita. Soal hubungan suami istri, hubungan orang tua dengan anak, anak dengan orang tua, antara anak dengan anak, antara orang tua dengan saudara dekat, dan lain sebagainya. Hari ini, mari kita ingat kembali bagaimana Tuhan telah hadir dalam kehidupan kita semuanya. Sehingga dalam setiap perayaan Natal yang sudah kita lakukan, benar-benar melahirkan, benar-benar menyegarkan, benar-benar memulihkan setiap kehidupan kita. Bahwa senyata-nyatanya Allah hadir dalam kehidupan kita. Artinya pula, seperti yang dilakukan oleh Yusuf, betul ia memiliki ketakutan. Tapi ia mau membuka hati dengan berdialog dengan baik dengan malaikat Tuhan. Dan ketika ia berdialog dengan baik, ketakutannya itu dilawan dengan apa? Dengan menjalankan perintah Tuhan. Maka dari setiap kehidupan yang kita jalani, apapun yang terjadi, mari kita hadapi setiap kehidupan yang paling berat. Caranya dengan apa? Melakukan perintah Tuhan artinya, mari kita berserah, mari kita percaya, mari kita memenuhi dari setiap kehidupan yang harus kita selaraskan dengan perintah Tuhan. Percayalah, jika kita terus menyelaraskan, ketakutan itu akan hilang. Dan yang kita pilih ketika menjalankan perintah Tuhan, kita akan menemukan berkat bukan kebinasan, menemukan kemenangan bukan kegagalan. Pesan yang kedua, dalam tema Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Maka satu persatu Tuhan hadir di dalam kehidupan kita. Yang satu persatu itulah Tuhan tidak membiarkan kita binasa, tapi keselamatan yang dari Tuhan dinyatakan kepada kita semuanya. Yusuf pada akhirnya mengambil istri Maria. Tentu bukan karena paksaan, karena ia percaya. Maka yang harus kita lakukan adalah, mari kita percaya. Mengambil tanggung jawab sekalipun itu berat. Sekali mungkin bagi orang bisa menjadi cemoohan dan lain sebagainya. Tapi ambillah keyakinan kita kepada Tuhan kita Yesus. Yakinlah di setiap keputusan kita memilih Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita. Akan menjadi berkat, akan menjadi keselamatan, akan menjadi pengharapan untuk kita semuanya. Sehingga
dalam Natal yang sudah kita peringati. Kita benar-benar dilahirkan, dikembalikan, dikuatkan, dimampukan untuk menjalani kehidupan dengan syukur dan percaya. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, besar kasih sukacita dan pengharapan yang Kau nyatakan kepada kami. Kami boleh merayakan kehadiran-Mu. Peristiwa Natal menjadi tanda bahwa Engkau ya Tuhan hadir menyelamatkan kami dan keluarga kami. Engkau tidak membiarkan Yusuf, tetapi kasih-Mu yang menyatakan kuasa, memampukan Yusuf untuk percaya, mengambil tanggung jawab itu. Maka biarlah kami menjadi percaya dan mengambil tanggung jawab itu dalam kehidupan kami. Yang di dalamnya tanggung jawab itu kami ambil sesuai dengan perintah apa yang Kau kehendaki kepada kami, Tuhan. Mampukan kami terus berserah. Mampukan kami terus percaya pada kuat kuasa-Mu yang menyelamatkan. Karena Engkau menyelamatkan, maka kami percaya Engkau memberkati ya Tuhan Yesus setiap kehidupan kami semuanya. Kehidupan rumah tangga kami. Kami bersama pasangan hidup kami, bersama dengan anak-anak kami, bersama dengan saudara-saudara kami, bersama dengan orang tua kami, berkatilah ya Tuhan. Sempurnalah kasih-Mu yang memulihkan, menyehatkan, menguatkan, memampukan, dan menyegarkan kami. Bahwa yang dari-Mu benar-benar hadir. Menyatakan kuasa dan pemeliharaan untuk kami, bersama dengan keluarga kami. Memberkati kami yang rindu akan pasangan hidup, rindu akan kehadiran putra dan rumah tangga kami, dipulihkan pekerjaannya, kesehatannya, dan semuanya, tolonglah ya Tuhan Yesus. Dan berkatilah setiap kehidupan anak dan cucu kami, dari setiap pendidikan, dari setiap pekerjaan, dari setiap harapan mereka, tolonglah ya Tuhan Yesus. Kami percaya. Kami percaya juga memberkati secara khusus Bapak Priyono, dalam kasih kemurahan keselamatan dari-Mu. Kami percaya Engkau memberkati juga secara khusus Bapak Bernie, Bapak Bernard Adene Risakota, yang di Amerika, dalam pemulihan kesehatannya, berkati tolonglah sempurnalah kasih-Mu yang menjamah dan menyelamatkan Bapak Bernie. Berkati Ibu Farsiana Risakota yang mendampingi Bapak Bernard Adene Risakota yang ada di Amerika. Berkatilah Tuhan. Demikian juga Engkau memberkati Bapak Pendeta Emeritus Didi Nugroho. Kami percaya Engkau juga memberkati setiap kehidupan Ibu Susilowati dan semua jemaat yang dalam keadaan sakit dan pemulihan kesehatan, berkati tolonglah Tuhan. Sempurnalah kasih-Mu yang menyelamatkan, sempurnalah berkat-Mu Tuhan, yang memberikan juga kuasa. Kami percaya memberkati hamba-Mu ini. Demikian juga kami percaya memberkati Gereja Kristen Jawa Sari Mulyo. Hanya kuasa kasih berkat-Mu Tuhan yang senantiasa menghidupkan kami dalam persekutuan, untuk senantiasa boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkati untuk bangsa dan negara kami, berkati untuk korban bencana, pulihkan, sehatkan, dan hidupkan kembali semangat mereka untuk menjalani kehidupan dengan syukur. Berkati para relawan, berkati para donatur, dan semuanya membantu penderitaan mereka yang terdampak oleh karena bencana. Berkati pemimpin bangsa kami dalam kasih, kemurahan, dan keselamatan-Mu. Inilah doa kami ya Tuhan Yesus, yang kami naikkan dengan percaya hanya dalam nama dan kuasa-Mu, dan di dalam-Mu ya Tuhan Yesus kami naikkan doa ini dengan berserah, bersyukur, dan percaya. Amin. Selamat Natal untuk Eyang Kakung, Eyang Putri, Bapak Ibu Saudara, dan anak-anak. Kasih Tuhan hadir dalam kehidupan kita semuanya, karena Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Amin.